Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rosa dengan NIM B1 B1222071, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya melanjutkan materi tata kelola keuangan pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfabriansyah, SIP MIP. Nah, materi ini mengenai struktur penyusunan RAPBD kota dan unsur-unsurnya. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian APBD, fungsi, tujuan, karena yang sebelumnya belum saya jelaskan di video sebelumnya. Mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, itu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, APBD ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Untuk fungsi-fungsi APBD itu ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Selanjutnya, tujuan APBD. Apa sih tujuan APBD ini? Nah, tujuan penyusunan APBD ini sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Poin D ini adalah prinsip-prinsip APBD. Sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu yang pertama ada kesatuan, universalitas, tahunan, spesialitas, akrual, dan juga kas. Nah, untuk kesatuan, azas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Untuk universalitas, ini azas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang C itu tahunan. Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Yang D itu spesialitas. Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Lalu ada akrual. Nah, azas ini itu menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima dalam kas. Nah, untuk kas ini azas yang menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran penerimaan uang dari atau ke daerah. Lalu ada sumber penerimaan APBD. Yang pertama, dana pendapatan asli daerah, PAD. Lalu ada dana perimbangan, dan ada lagi pinjaman daerah dan juga penerimaan lain-lain. Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran uang dan dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Nah, di sini ada klasifikasi anggaran menurut urusan wajib. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, pasal 32 ayat 2. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib itu
Bisa dilihat pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan juga ada klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Ada pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan, dan perikanan. Selanjutnya, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Belanja daerah tersebut mencakup belanja tidak langsung dan juga ada belanja tak terduga. Sumber penerimaan APBD itu proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar itu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, penyusunan rancangan perda APBD, penetapan APBD. Nah, di sini ada contoh APBD Kota Jambi. Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2023. Sebagaimana pada uraian pendapatan daerah, pendapatan asli daerah PAD itu ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, ada lain-lain PAD yang sah. Untuk pendapatan transfer itu pendapatan transfer pemerintah rakyat dan pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Untuk belanja ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Belanja operasi ini seperti belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Nah, jika belanja modal itu ada modal tanah, modal peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, modal jalan, jaringan, dan irigasi. Ada juga modal aset tetap lainnya. Kalau belanja tidak terduga itu belanja yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bisa dilihat lagi di sini ada unsur-unsurnya. Itu mengenai pendapatan asli daerah. Apa sih pendapatan asli daerah itu? Pendapatan asli daerah itu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jika pajak daerah itu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya. Retribusi daerah. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi, atau badan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal serta pada BUMD atau penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Bisa dilihat di sini ada lain-lain PAD yang sah, pendaftaran transfer pemerintahan pusat, pendaftaran transfer antar daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja tidak terduga, belanja penerimaan pembiayaan, ada juga pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, defisit, dan juga surplus. Bisa dilihat di PowerPoint. Nah, untuk defisit, jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja, dan untuk surplus itu jumlah aset melebihi jumlah total yang diinvestasikan. Sepertinya cukup sekian mengenai materi struktur penyusunan RAPBD, kota dan unsur-unsurnya. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.